Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Wiwi Sri Muharti, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025. NIM 25031172580 LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Sekaligus guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 1 Trembes, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Hari ini, saya akan melakukan praktik uji kinerja di SD Negeri 1 Trembes dengan materi Hidup Lapang dengan Berbagi, subtema Zakat. Materi kelas 5, bab 4, semester 1. Dengan metode teknologikal, pedagogikal, dan content knowledge atau TPACK. Bagaimana video kelanjutannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada pembelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Oke. Sebelum kita belajar, kalau lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan Mbak Nabila disiapkan. Siap, gerak, berdoa mulai. Oke, selamat pagi. Semoga dengan bacaan doa tadi itu memperlancar kegiatan kita pada pagi hari ini dan semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Selain itu, untuk meningkatkan rasa kita kepada cinta sama nasionalisme, rasa cinta pada tanah air, kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri, baca, silakan maju ke depan. Sedia
belajar tentang bab 1 anak soleh. Masih ingat? Masih. Oke, apa aja yang kita pelajari di situ? Menghargai perbedaan suku. Oke, menghargai perbedaan suku, apalagi? Menghargai keyakinan orang lain. Oke, menghargai keyakinan orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Oke, menghargai pendapat orang lain. Selain itu, kita juga belajar tentang manusia menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Apa? Ada yang tahu? Oke, khalifah itu pemimpin, atau pengganti. Jadi itu wakil Allah di bumi. Nah, kemudian untuk materi yang selanjutnya yang akan kita pelajari pagi hari ini, itu materi yang biasanya kita lakukan di akhir bulan Ramadan. Kira-kira apa, ada yang tahu apa yang kita lakukan di akhir bulan Ramadan? Ayo katakan. Apa Mbak Dina? Zakat. Iya, materi zakat. Di sini ada yang pernah berzakat? Pernah. Ayo katakan. Yang udah pernah berzakat? Nah, di sini kalau zakat diantar kemana? Masjid. Oke, di masjid. Kalau di sini di Indonesia biasanya kita zakatnya apa? Beras. Oke, zakatnya beras. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, Bu Guru mau memutarkan sebuah video dulu. Oke. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah, lumayan banyak juga ya. Waalaikumsalam. Oh, kamu Dok. Ayo, silakan masuk. Oh iya Tok, Dodo kesini ingin mengembalikan buku yang Dodo pinjam beberapa hari yang lalu. Terima kasih ya. Oh, sama-sama Dok. Apa kamu habis memecahkan celengan ya Tok? Iya Dok, aku ingin sekali membeli sepatu baru. Tapi sebelum uang itu dibelikan sepatu, kamu harus bayar zakat dulu Tok. Zakat? Apaan itu Dok? Payah kamu Tok, zakat aja tidak tahu. Zakat itu perintah Allah bagi orang yang memiliki uang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain Tok. Oh, tapi apakah aku juga harus bayar zakat Dok? Iya Tok, namanya perintah Allah, hukumnya wajib Tok. Terus aku harus bayar kemana Dok? Ke Dodo juga boleh. Ayo, Dodo tunjukkan caranya. Baksonya enak nih. Kebetulan Dodo lagi lapar. Ya habis. Pak, nambah satu Pak. Dok, kamu makannya banyak sekali. Zakat yang harus aku bayar kan banyak Dok. Orang membayar zakat itu harus sabar dan ikhlas Dok. Tidak boleh menggerutu. Nanti amalnya tidak diterima loh. Makan lagi ya. Dok, makan bakso kok sendirian saja? Kenapa Anto tidak diajak makan? Ini Anto sedang membayar zakat ke Dodo dalam bentuk bakso, Syabil. Bayar zakat? Loh, bayar zakat kok pakai bakso? Memangnya zakat apaan? Begini Samir, aku kan baru saja memecahkan celengan. Kata Dodo, aku wajib bayar zakat. Oh, begitu. Dodo, Anto, kalian dengarkan baik-baik ya.
Ayah akan menjelaskan tentang apa itu pengertian zakat. Zakat adalah hukum Islam yang ketiga. Secara bahasa, zakat artinya suci, bersih, berkah. Maksudnya, zakat adalah pemberian sebagian harta dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu agar hartanya menjadi bersih suci dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena bagian dari hukum Islam, maka zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat. Apabila dia membayar zakat, dia akan mendapat pahala. Bila tidak melaksanakan zakat, akan mendapat dosa. Dengan berzakat, maka akan terjalin hubungan yang baik antara si kaya dan si miskin. Rasa saling tolong menolong mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya kejahatan. Lalu syaratnya wajib membayar zakat apa, Paman? Di antaranya telah akil balik atau telah dewasa. Jadi Anto belum termasuk yang harus bayar zakat dong. Iya, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat. Oh, sekarang Anto mengerti, Paman. Nah, Dok, karena aku tidak wajib berzakat dan kamu yang makan bakso, jadi kamu yang harus bayar baksonya ya, Dok. Tapi Dok, Doro tidak punya. Pokoknya aku tidak mau bayar. Oh, bagaimana ini? Bayar dulu baksonya. Nah, dari video itu tadi, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil? Oke. Nah, membayar zakat tadi hukumnya apa? Wajib. Membayar zakat itu hukumnya wajib. Oke. Zakat itu wajib. Tapi sebelum membayar zakat, sebelum melakukan zakat, kita harus tahu apa? Ilmunya. Kita harus tahu ilmunya. Ini semua harus pakai ilmu lah. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang zakat. Gitu ya. Oke, ini. Nah, di pembelajaran kali ini tujuannya setelah kalian belajar zakat, Bu harap kalian yang pertama dapat menjelaskan makna zakat dengan benar. Oke, yang kedua apa? Menyebutkan dan membedakan jenis zakat. Yang ketiga, mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapat zakat. Terus yang keempat, dapat menentukan jenis zakat. Selanjutnya, apa itu zakat? Ayo dibaca bareng-bareng. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat zakat terkait menyisihkan sebagian tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Oke, jadi zakat itu merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Selain itu, zakat itu juga berarti apa? Mensucikan jiwa dan juga harta. Oke. Selanjutnya, hukumnya fardu ain. Merupakan sebuah bentuk ibadah kepedulian kita terhadap sosial. Nih, ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat. Banyak, salah satunya surat At-Taubah ayat 103. Bareng-bareng, bareng-bareng aja yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum
tidak sedang dalam apa nggih kayak saudara kita yang di mana di Palestina. Mereka kan sedang mendapat ancaman, belum merdeka, kebebasannya itu belum damai. Jadi terus yang ketiga adalah balik. Balik itu berarti sudah memasuki usia dewasa. Kayak tadi video siapa? Anto, dia hanya ikut Dodo buat mengeluarkan zakat. Padahal Dodo sendiri dia belum paham ilmu tentang zakat. Akhirnya malah kayak ketipu. Untuk ada ustadz yang datang untuk memberi tahu. Terus yang keempat berakal. Jadi itu dalam keadaan sehat jiwanya, sehat pikirannya, bukan dalam keadaan sakit. Misal kayak mohon maaf apa? Mungkin gila, gangguan jiwa, stres. Itu kamu belum wajib mengeluarkan zakat. Terus mencapai nisab. Nisab itu batas minimal harta yang bisa diketahui. Mencapai haul. Terus yang terakhir adalah milik teman. Jadi benar-benar itu milikmu, bukan milik orang lain. Sampai sini paham? Paham. Bumi kecepatan tak boten? Boten. Oke. Lanjut. Nah, macam-macam zakat. Ada berapa? 2. 1. Zakat fitrah. 2. Zakat mal. Zakat fitrah pengertiannya? Zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian diri. Jadi ini zakat yang dikeluarkan bulan Ramadan. Kalau kita biasanya kan di akhir bulan Ramadan, kira-kira kalau Bu Wiwi mengeluarkan zakat pada tanggal 1 Ramadan boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Jadi kamu misal mau bayar mulai dari Ramadan pertama itu boleh, sampai Ramadan selesai. Tapi memang dijelaskan bahwa waktu yang paling terbaik untuk mengeluarkan zakat itu kapan? Pagi setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri atau Idul Fitri. Terus kemudian zakat mal atau zakat harta. Ini berupa kamu misalnya punya emas banyak, kamu punya sapi 100. Nah, terus kamu ini punya jualan di tokonya besar. Nah, itu nanti kalau sudah mencapai haul, kamu juga harus menzakati. Ada yang punya sapi 100? Betul. Kita berdoa semoga ada yang jadi juragan sapi. Amin. Terus kemudian ini nisab. Tadi nisab apa? Batas minimal zakat yang harus dizakati. Ini loh. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Nah, setiap benda yang mau dizakati itu beda-beda nisabnya. Ojo disamaratakan. Kau jadi beras berapa? Aku nggak samakan emas, beda. Ini emas berapa? 85 gram. Perak 595 gram. Perniagaannya setara sama emas. Dan untuk pertanian semuanya jagung, beras, padi itu 524 kg. Lah kalian tahu pengeluaran zakat fitrah itu berapa? 2,5 kg. Itu setara dengan 1 shot ini loh, atau 3,5 liter. Terus untuk zakat mal itu pokoknya nilainya 2,5% dari nilai harta yang mencapai nisab atau yang telah melewati 1 tahun. Oke, selanjutnya mustahik zakat. Apa tadi mustahik? Orang yang menerima zakat. Ini ada 8. Ada 8 asnaf. Yang pertama apa Mbak Nabila? Yang pertama fakir. Fakir. Fakir ini orang sih benar-benar apa tidak punya apa-apa. Bahkan pekerjaan juga tidak punya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu sangat-sangat kekurangan. Selanjutnya ada 2, miskin. Kalau miskin ini belum bisa mencukupi kebutuhannya, tapi dia masih punya pekerjaan. Jadi antara fakir dan miskin masih bawah mana? Fakir. Fakir itu yang terbawah. Kemudian amil. Siapa amil? Orang yang membagikan zakat. Kayak ini kalau kita panitia zakat.
beliau, karena telah ikut mengurusi menyalurkan zakat. Jadi terus kemudian mu'alaf, Orang yang baru memeluk agama Islam. betul, orang yang baru masuk Islam. Jadi tidak semua orang itu terlahir Islam, ada yang memang baru masuk Islam. Selanjutnya rikob. Apa rikob? Kalau Mbak Jessica rikob hamba sahaya, nama lainnya. Apa pengertiannya? Orang yang ingin membebaskan diri dari perbudakan. Ya, orang yang ingin membebaskan diri dari perbudakan. Jadi dia itu ingin merdeka. Dia juga berhak mendapatkan zakat. Terus selanjutnya goreng. Apa itu? Orang yang berutang dan tidak mampu membayar hutangnya. Jadi orang yang duwe hutang mungkin terlalu banyak hutangnya sampai tidak mampu membayar hutang, itu dia juga termasuk masuk dalam 8. Terus fisabilillah. Apa? Orang yang berjuang di jalan Allah seperti para pejuang atau yang terlibat dalam kegiatan dakwah. Kalau ini kita melihat zamannya Nabi, Nabi itu dulu berdakwah, bahkan berperang. Dakwahnya beliau itu dengan berperang, dan berperangnya itu di tempat-tempat mayoritasnya itu dulu belum Islam. Jadi beliau itu berperang di sana. Dan nanti apa? Ketika Nabi Muhammad menang, orang-orang yang di desa itu diajak masuk Islam. Bahkan berdakwahnya sampai menaruhkan nyawa. Selain itu, guru ngaji kalian itu juga termasuk fisabilillah. Guru-guru ngajimu itu juga jalan apa? Dia itu juga berjalan di jalan Allah dengan cara apa? Ngulang kue ngaji. Dapat gaji tak boten? Boten. Lah itu gajinya, karena dapat pahala. Itu makanya yang dinamakan berjuang di jalan Allah. Jadi beliau juga termasuk orang yang benar mendapat zakat. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil, orang yang Sedang dalam perjalanan dan menentukan bantuan untuk yang kaya tanpa asalnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Bagus. Berarti paham semua, lanjut. Nah, ini tadi dari muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, diterima oleh ini golongan mustahik, orang yang menerima zakat. Ini aja. Lagi hikmahnya. Hikmah zakat. Apa aja? 1. Membersihkan harta dan jiwa. 2. Menumbuhkan rasa syukur. 3. Menjaga usaha Islamiyah. Ayo, Sian, Pak. Mewujudkan Keadilan sosial. Fin, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Jadi ini contoh hikmah zakat. Di antaranya itu ada ini, menumbuhkan rasa syukur. Dan kita tuh bersyukur bahwa di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan. Selain itu menjadi ukhuwah itu persaudaraan. Ya sih. Lanjut. Nah, ini materinya udah di sini. Kira-kira dari materi yang perlu dijelaskan tadi, ada yang perlu diulang? Tidak. Tadi jenis zakat ada berapa? 2. Zakat apa sama apa? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah sama zakat mal. Lanjut, kayaknya kok belum lemes, kita tepuk zakat dulu ya. Ini. Tepuk zakat. Arti zakat membersihkan. Jenis zakat ada 2. Yang pertama, zakat fitrah, dikeluarkan setelah master. Yang kedua, zakat harta, dikeluarkan sesuai nisab. Selanjutnya, Ibu mau ada proyek. Kalian buat sebuah proyek. Nanti kalian akan Ibu kasih sebuah berkelompok, membuat sebuah proyek di sini. Nah, ini untuk pertanyaannya. Sebelumnya, Budi bacakan dulu kelompoknya ya.
Nanti Jika, Sila, Puput, sama Hisyam. Terus kelompok 2, Alvin, Zian, Sandrina, Jessica, sama Aca. Kelompok 3, Nada, Selo, Nabila, Lydia, sama Anggoro. Oke, udah sesuai sama kelompoknya? Udah, oke. Nah ini untuk tugasnya, oke. Nanti ini ada beberapa istilah zakat. Oke, kalian membuat mapping tentang istilah-istilah ini. Oke, ini ada beberapa istilah dan di sini pengertiannya. Tapi pengertiannya di sini Bu Wiwi acak. Jadi kalian harus menjodohkan. Untuk sebelah kanan di sini nanti sebelah kanannya itu nanti istilahnya, sebelah kiri itu pengertiannya. Paham? Oke, berikutnya dulu ya. Untuk peralatannya Bu Wi suruh bawa di bawah. Oke, silakan dikerjakan. Silakan, Kuning. Jadi dipotong full kerjasama lagi, ada yang ujian. Dipotong yang besar, yang punya sih biar bisa memotong. Jadi ya dipotong itu. Sudah selesai? Oke, udah siap presentasi? Udah. Oke, ayo presentasi mulai dari kelompok 1 dulu. Ayo. Oke, kamu udah siap ya? Hati-hati. Ayo semuanya ikut ke depan. Kelompok 1 mau presentasi didengarkan ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Betul semua ya, tugas kelompok 1. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Oke, gimana? Tugas kelompok 3 betul semua? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Balik ke tempat kerja lagi. Oke. Nah, tadi kalian telah melakukan presentasi. Jadi berarti kalau kelompok 1 benar, kelompok 2 benar, kelompok 3 benar, semuanya itu jadi menunjukkan bahwa apa? Kalian telah memahami istilah-istilah yang ada pada materi zakat. Dan itu kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Oke. Kelompok 2, kelompok 1 sama, kelompok ini. Yang duduk gak apa-apa, ayo. Boleh duduk. Sekarang kalian buat komentar pada hasil karya tugas kalian. Oke, kalau 1 siapa yang mau? Oke, Bu, silakan tulis. Sini depan, komentari. Kalau 2 siapa? Jessica, oke silakan. Kalau 3 siapa? Oke, dia silakan. Puput, kamu gak boleh komentari kelompok. Kamu harus komentari kelompok lain. Gak boleh komentari kelompoknya sendiri, ya. Harus komentari kelompok lain. Sudah, inilah hasil komentar dari sesama kelompok. Setelah melakukan tugas kelompok, Buli juga punya tugas untuk masing-masing individu. Siap? Oke, Buli, berikan. Alat tulisnya yang disiapkan.
Wiwi untuk Wiwi mau mereview tadi, nggih. Tadi kita telah belajar apa? Zakat. Nggih. Tadi jenis zakat ada? Zakat? Terus tadi apa namanya? Hikmah zakat apa aja ya? Membersihkan harta, menjauhkan sifat kikir dan serakah. Asnaf yang berhak menerima zakat atau mustahik tadi apa aja? Fakir. Miskin, amin, mu'alaf, bersahaja, gharib, fisabilillah, ibnu sabil. Oke, alhamdulillah kalian sudah menguasai materi pada pagi hari ini. Oke, sebelum Wiwi tutup, oke, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat. Oke, semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Wiwi juga selalu berpesan sama kalian, jangan lupa untuk belajar. Dan pokoknya belajar itu harus, belajar itu wajib. Kemudian kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.